Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adrian Syahputra, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi dengan NIM C1F018036. Pada video kali ini saya akan memaparkan suatu pembahasan tentang akad ijarah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja, pengertian akad ijarah. Menurut pengertian syarak, al-ijarah ialah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti atau upah yang telah diketahui. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama ada ijarah ala al-manfi, dan kedua ada ijarah ala al-amal ijarah. Ijarah ala al-manfi ialah ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Yang kedua, ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Rukun dan syarat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira, al-ikra, yakni lapas untuk menyerahkan dan suatu persetujuan sewa-menyewa antara yang berakad. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akid, orang yang berakad, sigat akad, ujrah atau upah, dan manfaat. Syarat ijarah terdiri dari 4 macam sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad atau terjadinya akad, syarat an-nafas atau syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat lazim. Dasar syariah akad ijarah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6, yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Kemudian yang kedua dari as-sunnah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dan yang ketiga dari ijma', umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'id ibnu Abi Waqqas. Selanjutnya PSAK ED 107. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Ilustrasi kasus akad ijarah. Transaksi ijarah adalah akad sewa-menyewa barang maupun jasa. Contoh kasus ijarah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi sewa-menyewa rumah atau rental mobil. Seiring berkembangnya transaksi keuangan syariah, beberapa jenis akad ijarah digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada ijarah multimanfaat. Akad ijarah multimanfaat ini digunakan dalam produk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat atau pembiayaan multiguna bank mandiri syariah. Sesuai arahan fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, akad ijarah ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang seperti sewa mobil, ruko, ataupun peralatan, dan juga manfaat jasa berupa upah seperti biaya pendidikan dan pengobatan. Yang kedua, akad ijarah mutahiyah bitamlik. Contoh kasus ijarah muntahiyah bitamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMPT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang ketiga, skema ijarah dalam MMQ. Contoh akad ijarah dalam transaksi lain di perbankan adalah perjanjian sewa yang terdapat dalam skema pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanakisah atau MMQ.
Maka pada akad KPR syariah menggunakan skema MMQ, kepemilikan nasabah terjadi sejak awal pembiayaan. Namun, kepemilikan tersebut masih merupakan kepemilikan bersama dengan bank, sehingga produk KPR syariah menggunakan akad MMQ. Sering juga disebut sebagai KPR syariah kongsi. Yang keempat, akad ijarah mausufah fi alzimah. Transaksi ijarah berikut terjadi karena praktik sewa-menyewa yang menggunakan pola pemesanan barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Sering disebut juga dengan sewa inden. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.